Polda Metro Jaya menetapkan anggota Satpejr Ditlantas Polda Metro Jaya Ibda OS sebagai tersangka atas kasus penembakan di Eksit Tol Bintaro Jakarta Selatan yang terjadi pada Jumat kemarin. Penetapan ini dilakukan seusai penyidik melakukan gelar perkara pada Senin 6 Desember. Ibda OS sebelumnya berstatus terperiksa saat dilakukan pemeriksaan oleh Bipropam Polda Metro Jaya. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya terkait penetapan tersangka untuk Ibda OS ini, tersambung bersama saya ada wartawan dari Tribun News, Fandi Permana, yang akan memberikan informasi lengkapnya pada Anda. Halo, Fandi. Ya, selamat sore Nila dan Tribuners. Selamat sore, Fandi, silakan dengan informasinya. Apa motif dari penembakan yang dilakukan oleh Ibda OS ini sehingga mengakibatkan satu orang terluka dan satu orang meninggal dunia? Ya, baru saja dilakukan konferensi pers terkait dengan kasus penembakan yang dilakukan oleh anggota Staf Patroli Jalan Raya Ditlantas Polda Metro Jaya yang bernama Ibda OS yang diketahui melepaskan tembakan pada dua orang berinisial PP dan juga MA. Dan dari konferensi pers tadi, di Treskrimum Polda Metro Jaya mengumumkan hasil gelar perkara dari hasil penyidikan yang sudah dilakukan selama sepekan lebih dalam kasus penembakan terhadap dua orang di Eksit Tol Bintaro dan menetapkan Ibda OS sebagai tersangka. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Endra Zulfan, bahwa dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan juga penyidik dari Divisi Profesi dan Pengamanan Polda Metro Jaya yang diperbantukan oleh Propam Mabes Polri, Ibda OS melepaskan tembakan karena merasa terancam ketika memberhentikan dua orang yang mengendarai mobil di Eksit Tol Bintaro itu karena diduga hendak menabrak Ibda OS. Dan Ibda OS dalam pemeriksaannya juga mengaku bahwa penembakan itu dilakukan semata-mata untuk melindungi dirinya karena korban diduga kuat hendak menabrak Ibda OS. Fandi, untuk kronologis yang berhasil Anda himpun terkait dugaan penguntitan yang dilaporkan oleh pelapor, kemudian menghubungi Ibda OS ini sehingga diarahkan ke Eksit Tol Bintaro, seperti apa informasinya? Ya, bisa saya informasikan bahwa pada Jumat 26 November 2021 lalu, sekitar pukul 19.00, bahwa ada dua korban ini diketahui diduga menguntit seorang pelapor berinisial O, dan pelapor O ini merasa ada yang aneh dari penguntitan tersebut sehingga ia menghubungi Ibda OS yang diketahui juga sebagai rekannya yang berprofesi sebagai anggota patroli jalan raya. Setelah menghubungi Ibda OS, O diarahkan untuk mengendarai mobilnya menuju Jakarta dan memberhentikan atau sekedar melipir di Eksit Tol Bintaro yang di mana Ibda OS itu sedang bertugas. Nah, setelah itu Ibda OS mengetahui penguntitan itu lalu memberhentikan O dan juga dua korban yang diduga menguntit O sejak dari Sentul, Bogor, Jawa Barat. Di sana sempat terjadi cekcok antara petugas Satpejr dalam hal ini Ibda OS dengan dua korban, yaitu bernama M. Arwan dan juga Polres Pasar Ibu. Dan dari hasil penyidikan diketahui bahwa Ibda OS sempat melepaskan 3 tembakan. Tembakan dilepaskan ke udara sebagai peringatan terhadap dua korban agar tidak melakukan atau diwajibkan untuk kooperatif, sehingga diduga mereka akan melakukan penyerangan dengan menabrakkan mobil kepada Ibda OS, dan akibat dugaan penyerangan itu Ibda OS kemudian melepaskan dua tembakan yang diarahkan langsung ke korban. Dan akibat dari penembakan itu diketahui bahwa M. Arwan sempat terluka dan dibawa ke Rumah Sakit Polri Jakarta Pusat, namun M. Arwan atau MA ini
meninggal dalam perjalanan. Sementara PP atau Poltar Pasar Ibu ini saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Kramat Jati atau Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur. Inilah. Andi, setelah ditetapkan jadi tersangka, bagaimana terkait ancaman hukuman yang dijerat Ibda OS atas penembakan ini? Ya, menurut Kabid Humas Polda Metro, Kombes Pol Endra Zulpan, bahwa Ibda OS seperti diketahui sudah diberhentikan dari satuannya, yaitu Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, dan ia dipersangkakan 2 pasal berlapis. Yang pertama dijerat dengan pasal 351 KUHP atau tentang penganiayaan, dan jungto pasal 359 KUHP yaitu tentang kealpaan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia. 2 pasal ini memang sudah dijerat oleh penyidik dan ancaman pidananya 7 tahun. Selain itu nilai bahwa proses penyelidikan ini masih tetap berlanjut dan dilakukan oleh penyidik di Treskrimum dan juga Divisi Profesi Pengamanan Polda Metro Jaya untuk diperiksa selanjutnya, yaitu saksi yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, yaitu korban itu sendiri yang bernama Poltar Pasar Ibu atau PP. Selain itu, kasus ini juga melibatkan pusat laboratorium forensik di mana Puslapor Mabes Polri juga meneliti jenis senjata yang digunakan Ibda OS saat peristiwa penembakan itu terjadi, dan juga uji balistik terhadap selongsong peluru yang ditemukan di TKP. Dan itu dilakukan untuk mencocokkan keterangan Ibda OS dan juga berdasarkan saksi-saksi atau keterangan saksi-saksi di tempat kejadian perkara, yaitu di Eksit Tol Bintar. Baik, terima kasih banyak Fandi Permana, wartawan Tribun News, atas informasi Anda. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, saudara telah terhimpun wawancara dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya. Berikut liputannya untuk Anda. Sampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik bahwa di dalam mobil Ayla itu ada 4 orang, ya, 2 orang yang terkena tembakan, kemudian ada 2 orang lain, dua-duanya laki-laki, jadi semuanya 4-nya laki-laki yang membunuh ini. Kedua orang yang tidak tertembak di dalam mobil itu inisialnya, yang pertama IM, ya, yang kedua inisialnya PM, ya, PCM, ya, PCM alias C, ya, PCM alias C, panggilannya C itu. Nah, jadi ada 4 orang di situ. Jadi dari Sentul mereka menggunakan mobil Ayla ini membuntuti mobil daripada saudara O. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.